Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Pak Rizky akan membahas tentang bagaimana tips dan trik memilih sekolah terbaik bagi Ananda. Yang pertama, sesuaikan dana pendidikan budget yang kita miliki. Tentunya setiap orang memiliki penghasilan yang berbeda. Setiap dari kita mempunyai penghasilan, pemasukan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, yang pertama adalah kita harus menyesuaikan dana pendidikan yang kita miliki. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Kita menginginkan sekolah yang terbaik namun biayanya terlalu mahal, sehingga tidak sesuai dengan pemasukan penghasilan kita setiap harinya atau setiap bulannya. Maka oleh sebab itu, yang pertama adalah kita harus bisa memilih, kita harus bisa memilah dan memilih sekolah mana yang sesuai dengan budget dana pendidikan kita. Tentunya orang tua yang bijak mempersiapkan dana pendidikan jauh-jauh hari sebelum Ananda masuk ke sekolah. Tips yang kedua adalah ketahui informasi tentang sekolah tersebut. Tentunya setiap dari kita pasti ingin mencari sekolah yang terbaik buat anak-anak kita. Dan kita tidak mau cuman asal pilih comot, cap cip cup kembang kuncup. Kita memilih sekolah yang A, B, C dengan berdasarkan pemilihan atau tidak berdasarkan survei yang informasi yang valid. Maka dengan ini kita bisa mencari informasi-informasi tentang sekolah yang akan kita tuju. Dalam informasi sendiri itu dibagi menjadi beberapa macam. Ada yang sifatnya offline dan ada yang sifatnya online. Dalam hal ini setiap sekolah pasti insya Allah sudah mempunyai beberapa informasi-informasi di media-media sosial, media digital. Informasi ini bisa kita dapatkan melalui websitenya, sehingga kita bisa melihat profil sekolah, visi misi, kegiatan, programnya seperti apa. Yang kedua, kita bisa melihat melalui media sosial. Jadi media sosial saat ini sudah banyak sekali ya, ada Instagram, ada WhatsApp, ada Facebook, Twitter, ada macam-macam dan lain sebagainya. Media sosial ini dan sudah banyak platform ini sudah banyak digunakan untuk sekolah-sekolah untuk menyebarkan media siarnya. Jadi yang selanjutnya adalah melalui media sosialnya. Selanjutnya selain media sosial, kita juga bisa mengetahui melalui kontak person yang tercantum. Insya Allah pastinya setiap sekolah pasti mempunyai kontak person yang bisa kita hubungi. Melalui nomor telepon itu kita bisa tanya apa saja, programnya, visi misinya, guru-gurunya seperti apa, dan lain sebagainya. Tapi kekurangannya melalui kontak person kita tidak bisa mengetahui secara detail fasilitas dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa mengetahui beberapa programnya saja, programnya, terus kegiatannya, pembiayaannya dan lain sebagainya. Media selanjutnya yang bisa kita ketahui adalah melalui offline atau melalui datang langsung, survei. Jadi dalam hal ini kita bisa mengetahui secara langsung bagaimana sekolah tersebut. Boleh jadi kita datang pas agenda kegiatannya, sehingga kita mengetahui agendanya dari pagi sampai mungkin sampai siang atau sampai sore beberapa sekolah dan lain sebagainya, atau yang sifatnya sekolah berbasis asrama atau pesantren. Selanjutnya informasi bisa kita dapatkan juga melalui para alumninya, profil-profil para alumninya. Kita bisa melihat dari profil para alumninya yang udah sukses atau sudah jadi di masyarakat, sudah berkiprah di masyarakat. Kita bisa lihat langsung beberapa profil-profil output daripada sekolah tersebut. Atau yang kedua, bisa kita tanyakan juga kepada orang tua atau keluarga, sanak famili, tetangga yang bisa atau anaknya yang sudah bersekolah di sekolah tersebut. Tentunya testimoni dari orang yang sudah pernah merasakan itu bisa lebih membangun kepercayaan buat kita. Tips yang selanjutnya adalah pertimbangkan jarak dari rumah menuju ke sekolah. Nah, jadi untuk yang poin ini, pertimbangan jarak dari rumah ke sekolah, mungkin sebagian orang tua ada yang memberikan pembelajaran kemandirian bagi anak-anaknya. Oleh sebab itu, apakah sekolahnya terlalu jauh, atau bisa jadi beberapa orang tua ingin mengantarkan sekalian berangkat kerja, sekalian mengantarkan anaknya ke sekolah. Nah, dalam hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan kita untuk memilih sekolah yang terbaik untuk anak-anak. Walaupun ini bukan pertimbangan yang paling utama, tapi bisa menjadi
win-win solution bagi orang tua yang bekerja sekaligus berangkat ke tempat kerjanya sekaligus mengantarkan anandanya ke sekolah. Pilih sekolah yang bukan hanya mengedepankan akademisi saja. Kenapa kita harus memilih sekolah yang bukan mengedepankan akademisi saja? Karena pendidikan di masa yang akan datang, pembelajaran di masa yang akan datang itu bukan hanya sekedar pembelajaran di atas kertas saja, bukan hanya sebatas di atas kertas nilainya A, nilainya B, C, D, dan lain sebagainya. Tapi pembelajaran yang nantinya akan dia aplikasikan di dalam kehidupan bermasyarakat, ya adalah pembelajaran yang berbasis karakter, pembelajaran berbasis aplikatif, pembelajaran yang aktif, dan lain sebagainya. Ini penting sekali buat kita sebagai orang tua agar bisa menjadi bahan pertimbangan untuk memilih sekolah yang memberikan program-program unggulan di luar dari pembelajaran akademik. Tips selanjutnya adalah diskusikan dengan ananda. Nah, dalam hal ini mungkin ini bukan sebagai pertimbangan yang utama pula, tapi ini bisa mendidik kita, ini bisa menjadi media pembelajaran untuk anak-anak kita. Tentunya Nabiullah Muhammad SAW juga bermusyawarah. Beberapa sahabat juga bermusyawarah. Seorang leader yang baik itu adalah mereka yang selalu bermusyawarah, bukan mengedepankan egonya sendiri, memutuskan hasil kerjanya sendiri, memutuskan kebijakannya sendiri. Maka dalam hal ini penting pula kita mengajak anak-anak kita untuk berdiskusi apakah ananda cocok di tempat tersebut. Boleh jadi ananda kita cocok dengan sekolah tersebut, tapi ananda tidak cocok dengan modelnya, media pembelajarannya, dengan situasi lingkungannya, dan lain sebagainya. Maka diskusikan dengan ananda untuk memilih sekolah yang dia sukai. Karena apa? Karena jika seorang anak kesulitan belajar dengan cara kita mengajar, barangkali kita perlu belajar memahami cara mereka belajar. Maka dengan memilih sekolah yang sesuai dengan ananda, ini bisa menjadi solusi bagi ananda. Karena pembelajaran yang efektif itu adalah belajar bahagia, bahagia belajar. Jika dirasa informasi ini bermanfaat, silahkan klik like dan share untuk bisa mengikuti informasi terbaru seputar IHCS Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.